Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dari program studi pendidikan Islam anak usia dini. Nah, baiklah, langsung saja ya. Kali ini saya akan membahas tentang cara mengajarkan hadis kepada anak usia dini. Ngajarin hadis ke anak-anak usia dini bukan cuma sekedar teori, tapi juga pendekatan dan metode yang bisa bikin anak-anak lebih gampang paham dan juga lebih gampang suka gitu sama hadis karena ya ngajarin anak-anak kecil itu beda banget sama ngajarin orang-orang dewasa. Harus ada pendekatan khusus yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Nah, yang pertama itu pentingnya mengajarkan hadis sejak kecil ya. Anak-anak itu ibarat kertas putih. Jadi apa yang ditulis dari kecil bakal nempel terus gitu sampai dewasa. Kalau dari awal udah dikenalin sama ajaran Islam lewat hadis-hadis yang ringan dan bermakna, insya Allah gitu ya, karakter dan akhlak mereka juga akan ikut kebentuk gitu. Makanya ngajarin hadis sejak kecil itu penting banget buat pembentukan kepribadian yang islami gitu. Apalagi nih ya, banyak banget hadis Nabi yang isinya tuh ringan tapi dalam gitu. Ngajarin soal jujur, sabar, tolong menolong, sayang sama orang tua, sayang sama guru, dan sebagainya gitu ya. Hal-hal yang kayak gini tuh harus ditanam dari kecil gitu. Biar anak-anak itu tumbuh dengan karakter yang kuat dan akhlak yang bagus. Nah, karakter anak usia dini dan implikasinya. Anak kecil itu daya pikir dan daya tangkapnya itu belum kompleks gitu. Tapi mereka punya kelebihan. Cepat banget buat nangkep gitu, buat nangkep pelajaran lewat pengulangan dan apa ya, lewat pengulangan dan sering dibaca gitu. Contoh nyatanya nih ya, lebih suka belajar lewat nyanyian, cerita atau permainan dan visual gitu ya. Mereka tuh lebih peka ke apa yang mereka lihat dan dengar gitu langsung dari orang dewasa gitu. Apalagi orang tua dan guru itu ngajarin juga gitu. Makanya ngajarin hadis ke anak-anak itu gak bisa pakai metode atau ceramah panjang gitu, harus kreatif dan menyenangkan. Nah, selanjutnya itu metode ngajarin hadis ke anak-anak. Nah, pembahasan ini juga menyebutkan beberapa pendekatan yang bisa dipakai supaya anak-anak itu bisa paham dan suka sama hadis gitu. Antara lain ya, metode kisah atau bercerita. Nah, anak-anak itu suka banget denger cerita. Nah, guru atau orang tua bisa apa ya, nyelipin hadis lewat cerita. Misalnya cerita apa ya, cerita tentang kejujuran bisa diselipin hadis. Nah, barang siapa yang jujur maka akan diselamatkan gitu ya. Anak-anak tuh jadi lebih mudah nginget karena hadis itu nyatu sama cerita yang menarik. Nah, yang kedua, metode lagu atau hafalan ringan gitu ya. Buat hadis-hadis pendek gitu, bisa banget dimasukin ke lagu-lagu Islami atau irama lucu kayak kayak gini misalnya, eh, man man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Jadi anak itu bukan cuma hafal tapi juga seneng nyanyinya gitu. Nah, yang ketiga itu metode keteladanan gitu. Ini penting banget ya, karena anak kecil itu belajar dari ngeliat gitu. Jadi kalau guru atau orang tua suka ngucapin hadis dan ngelakuin isinya, anak-anak itu bakal ikut-ikutan. Contohnya nih, ketika kita mengucapin la takdob, jangan marah, sambil kasih contoh tenang saat ada masalah gitu. La takdob kolakal jannah, jangan marah, surga untukmu gitu. Yang keempat, metode permainan dan visual. Nah, bikin game atau tebak-tebakan hadis gitu.
kartu bergambar dengan isi hadis atau nonton video pendek tentang kisah-kisah Nabi. Nah, anak-anak jadi lebih terhibur, jadi juga dapat isi ajaran dari hadis. Nah, yang kelima itu metode pengulangan. Nah, hadis pendek itu diulang tiap hari, kayak zikir misalnya sebelum makan, ajak baca bareng hadis tentang makan gitu dengan tangan kanan. Lama-lama nempel banget di kepala mereka gitu. Selanjutnya, tujuan akhirnya itu apa? Tujuannya itu tentu aja bukan sekedar anak-anak itu bisa hafal hadis, tapi biar nilai-nilai dalam hadis itu bisa meresap ke dalam ke dalam kebiasaan dan akhlak mereka. Nih, kayak anak-anak jadi terbiasa jujur, suka bantu teman, nurut sama orang tua, sabar, dan gak gampang marah gitu. Nah, dengan pendekatan yang tepat dan menyenangkan, ngajarin hadis ke anak-anak itu bisa jadi hal yang ringan gitu, menjadi hal fun itu kayak senang gitu dan penuh pahala gitu. Anak jadi terbiasa dengan ajaran Nabi sejak kecil, dan insya Allah ketika gede mereka itu tumbuh jadi pribadi muslim yang tangguh dan berakhlak mulia. Nah, kesimpulan akhirnya gitu ya, ngajarin hadis itu penting banget karena mereka lagi di masa perkembangan atau pembentukan karakter. Tapi ngajarin ke anak-anak kecil itu gak bisa kayak ngajarin ke orang dewasa. Harus pakai metode yang menyenangkan kayak cerita, lagu, permainan, dan terutama keteladanan seperti yang saya jelaskan pertama gitu ya. Pembahasan kali ini ngajarin kita bahwa pendidikan hadis di usia dini itu bukan cuma bisa, tapi harus dilakukan dengan cara yang kreatif, lembut, dan konsisten. Biar anak-anak itu tumbuh jadi generasi cinta Rasul, cinta ilmu, dan punya akhlak yang baik sejak dini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.